Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk perlindunganmu, untuk berkat-berkatmu, untuk kesehatan yang Kau anugerahkan bagi kami sampai saat ini Tuhan. Seminggu ini Engkau pelihara kami, Engkau menjaga kami, bahkan keluarga kami Tuhan dalam perlindunganmu. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-berkat-Mu Tuhan pada minggu ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu diagungkan, dipermuliakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Juga Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Kami haus Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pesan-pesan-Mu bagi kami pagi hari ini Bapa. Ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Paulus Tuhan, yang akan bawakan renungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu nampak melalui lidah bibirnya Tuhan. Biar dia menyampaikan pesan-pesan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan firman-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Baik yang di atas mimbar maupun di bawah mimbar Tuhan. Kau berkati Tuhan semuanya Tuhan. Worship leader, singer, pemusik ya Tuhan, multimedia, soundman ya Tuhan. Kau berkati semua Tuhan. Juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau kirim anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau ya Tuhan. Tanpa kekuatan daripada-Mu, tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini Tuhan, isi kami Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi penyampai kabar baik Tuhan buat semua teman-teman sekeliling kami, bahkan saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bertahtalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kau hadir bersama-sama kami. Biarlah Tuhan, kami boleh bersama-sama bersuka cita Tuhan, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya yakin percaya kita semua bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji meninggikan Allah kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangka
semua sudah semangat dalam memuji menyembah Tuhan? Amin. Amin. Hari ini kita mau membawa hati kita, pujian kita, penyembahan kita hanya untuk meninggikan Allah kita yang kudus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Melimpah anugerahmu bagi kami. Saat ini dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami mau meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sungguh besar setiamu, Engkau nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukis
Yesus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari apapun Tuhan, segala yang ada di dunia ini, lebih dan lebih dalam lagi menyembah Engkau Yesus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran dan selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bagimulah segala pengagungan, bagimulah segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan satu keyakinan kita bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu bersama-sama di rumah Bapa, amin. Amin, kita akan berkumpul bersama di rumah Tuhan. Haleluya, ada pertemuan di udara. Mari sama-sama dengan sorak-sorai kita memuji, memuliakan Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang ku pernah didengar adalah kehadiran
Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita yakin dan percaya saat sangkakala dibunyikan, nama kita ada, amin. Amin, haleluya. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Sekali lagi. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Sekali lagi. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, 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 bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa saat sangkakala dibunyikan nama kita ada, amin. Amin, nama kita tercatat di sorga. Mari berikan tepuk tangan dan berikan salam kiri kanan dan katakan bahwa namamu ada di sorga. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang telah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang
percaya Engkau Allah kami, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang memberi kemenangan demi kemenangan kepada umatnya. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Rudi Wijaya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ini dipaksa nih sama PL nih. Kalau ada salah-salah banyak dimaafin ya. Terus kita nanti yang nyanyi bareng-bareng. Saya duluan, bapak-bapak sama ibu-ibu besok aja nyanyi ya. Selalu Tuhan membawa doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat,
Terima kasih untuk pagi ini kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang memulihkan jiwa kami, menyembuhkan setiap luka di masa lalu kami. Oleh karena itu kami butuh penyertaan Tuhan Immanuel. Dan hari ini kami akan mendengar firman-Mu, biar karakter kami dididik, dirubah, karena kami dimuridkan menjadi murid Kristus. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Saya kenalkan diri dulu ya, dan berterima kasih untuk Pak Samuel, teman tanding pingpong saya. Rumah saya dekat gerejanya Pak Samuel, dekat saudara saya di Citra 6, Pak Samuel gerejanya di Palem ya. Nama saya Pastor Paulus Suryajaya, saudara. Saya mengembalakan gereja di Gajah Mada Plaza, saudara. Kalau saudara pernah tahu, GBI GMCC. Saya sudah berkeluarga, punya 2 anak. Muka saya tuh memang dikelihatan gak kayak pengkhotbah, saudara. Kayak anak kuliah, kayak anak STT yang lagi kuliah teologi, saudara. Tapi umur saya sudah mau masuk ke 50, saudara. 47 tahun. Dan sukacita ya, jadi orang berkata umurnya 35 ya, 30 ya. Ya dia terserah deh apa kata kalian deh. Yang penting hidup buat kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang karakter merubah sebuah keluarga. Katakan sama-sama, karakter merubah sebuah keluarga. Saudara, pengurapan, banyak orang mencari pengurapan. Bagus, saudara, bagus. Banyak orang mengejar-ngejar kesembuhan hamba Tuhan yang diurapi. Seolah-olah kalau saudara didoakan dengan hamba Tuhan tertentu, lalu saudara jatuh ya karena Holy Spirit saudara, maka saudara merasakan hidup saudara berubah 100%. Dan ternyata itu bukan sesuatu yang harus kita cari dan harus kita kejar. Karena kesembuhan saudara bisa diberikan ketika karaktermu sudah berubah. Makanya banyak orang Kristen datang ke gereja, pulang karakternya bukan seperti malaikat, tetapi karakternya mirip-mirip seperti iblis dan setan, gitu ya saudara ya. Bahkan setan berkata karakternya kok lebih dari setan, gitu ya saudara ya. Karena apa? Karena kita mengejar pengurapan, tapi pengurapan tidak bisa merubah karakter kita. Amin, saudara. Saudara, Tuhan Yesus memiliki 12 murid, 1 gagal. Itu 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, 24 jam 7 hari bersama Yesus, 365 per tahun, 365 hari per tahun bersama-sama Yesus. Diapakan saudara? Bukan diurapi, bukan impartasi kesembuhan, enggak. Mereka 3,5 tahun dididik, dimuridkan, dimentorkan 3,5 tahun. Karena apa saudara? 12 murid Yesus memiliki karakter yang aneh-aneh. Petrus yang arogan, Petrus yang ngomong besar, Thomas yang kadang percaya, kadang gak percaya, tergantung lingkungan, tergantung teman-teman di sekitarnya. Lukas, Yohanes, dan Matius memiliki karakter yang berubah. Saudara bisa bayangin gak saudara, ketika Petrus dikasih pengurapan kesembuhan, otoritas untuk membangkitkan orang mati, apa yang terjadi saudara? Saya percaya Petrus akan buka ministry sendiri. Merasa bisa, merasa mampu, merasa lebih dari Yesus karena orang sombong. Makanya Yesus tidak memberikan otoritas apa-apa selama 3,5 tahun. Tetapi murid-muridnya belajar untuk mendengar. Katakan sama saya, belajar untuk mendengar. Belajar untuk diam, belajar untuk bayar harga, belajar untuk submission, belajar untuk dirubah karakternya. Karena dengan karakter, pengurapan akan turun dengan sendirinya. Ketika karaktermu bagus saudara, pengurapan itu akan turun dengan sendirinya. Pengurapan, kuasa, otoritas diberikan kepada orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Makanya gak heran saudara, di penjara itu saudara ada namanya Petrus, ada yang namanya Paulus di penjara loh saudara. Ada yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kok di penjara? Karena mereka daging yang tidak pernah dimuridkan, lahir dari keluarga Kristen tetapi tidak mengalami Kristus secara pribadi. Saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara tidak mengalami Kristus secara pribadi,
Kenal Yesus karena orang tua, kenal Yesus karena diajak, kenal Yesus karena sekolah Kristen. Tapi saudara tidak mengalami Yesus secara pribadi, saudara akan terombang-ambing lebih mudah, saudara. Dan ketika masalah ekonomi, kelaparan terjadi, kekurangan uang dalam keluarga saudara, saudara akan pindah secara cepat tanpa mengalami Yesus. Yang mengerti katakan amin. Begitu juga dengan janji nikah. Berapa banyak dari saudara yang sudah menikah angkat tangan? Ini nggak mau ngaku gitu ya. Saudara nggak ngaku, bentuk badan saudara sudah mengakui saudara sudah nikah. Ya, bentuk badan, bentuk mata, kacamata saudara sudah membuktikan saudara sudah menikah. Jadi jangan deny ya. Saudara, berapa banyak dari saudara gampang mengucapkan janji nikah, tetapi setelah pernikahan saudara terkaget-kaget dengan pasangan saudara. Apa yang membuat saudara terkaget-kaget? Kok berubah 180 derajat? Kalau ditanya dalam konseling saya, kenapa kamu mau menikah dengan pasangan ini? Oh, dia lucu banget lu pastor. Dia baik, dia murah hati, dia bukain pintu. Semua pintu dibukain kalau saya mau masuk. Bahkan pintu mobil, semua pintu semua dibukakan. Saya cinta mati buat dia. Oh gitu. Tapi kamu udah tahu belum karakter dasar dia? Ya itu lucu. Lucu itu bukan karakter dasar. Murah hati itu bukan karakter dasar. Buka pintu itu bukan karakter dasar, saudara. Itu adalah hanya sebuah topeng sebelum pernikahan dimulai. Begitu pernikahan dimulai, janji nikah diucapkan, dihafal, bahkan di luar kepala. Begitu masuk tahun pertama, tahun kedua, banyak pasangan terkaget-kaget. Gara-gara sumpit terbalik, ribut. Benar saudara? Gara-gara kos kaki belang, ribut. Jadi hampir semua jenis barang yang ada di rumah, dari baygon, gelas, mangkok, sendok, piring, pintu, anduk, cara taruh anduk aja ribut. Dan akhirnya 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, pasangan tersebut berkata, saya mau cerai pastor. Kan yang nikah sana, yang janji nikah sana. Kok mau cerai? Iya, karena intonasi pasangan saya kalau ngomong itu tuh kayak saya maling, diteriakin. Dulu gak gitu. Ya dulu kan, sekarang advertising promosi kuotanya habis. Bener gak saudara? Intonasi contoh ya saudara ya. Ma, tolong ma ambilin air. Sama ma, tolong ma bisa ambilin air. Itu aja beda saudara. Karena saudara waktu memilih pasangan saudara, nextnya belum, jangan yang ini ya, dibalik dulu pak. Ini air saya ya. Karena saudara intonasi itu saudara, apalagi saudara lahir dari keluarga yang berbeda saudara akan kaget. Dulu kalau mau lagi pacaran, tolong ya sayang, tolong ya beb. Kalau sekarang nggak ada beb-beban, nggak ada sayang-sayangan, ambil cepetan airnya. Dan kita bisa kasar, emosional, dan frekuensi kemarahan kita, keributan kita bisa 100 kali lipat dibanding sebelumnya. Kenapa? Kuotanya sudah habis. Komunikasi yang tidak terbuka. Istri itu suka lo ditanya, di mana sekarang? Udah makan belum sayang? Istri itu suka. Suami berkata gini, apaan sih nanya begitu doang? Kosa katanya kayaknya gak ada lagi. Di mana sayang? Udah makan belum? Jam berapa pulang? Saudara, menurut pria gak penting, tetapi menurut istri itulah sangat penting. Menurut anak gak penting ditanya begitu dedi mami, tetapi menurut dedi mami orang tua itulah penting saudara. Amin saudara. Nah, komunikasi yang tidak terbuka, kejujuran tidak pernah ada. Ini uang gua lo ya, lo kemarin ngutang goban lo belum bayar. Ya goban aja ditagi saudara. Waktu belum nikah gotiau beli berlian, gak masalah demi you. Sekarang goban lu belum bayar lu ya, gak ada ngutang-ngutang, ini uang gua, ini usaha gua. Kok bisa begitu saudara? Karena apa? Karena saudara datang ke gereja hanya mendengarkan firman, tetapi karaktermu tidak dibentuk, tidak menjadi seorang murid. Ditambah dengan keuangan yang pas-pasan, kalau saudara mau capture juga boleh saudara. Ditambah perbedaan suku, itu menentukan keributan.
Pernikahan beda 1 tahun sama pasangan ribut. Beda 2 tahun juga ribut. Beda 10 tahun 1 dekade, ributnya akan lebih ribut. Beda 20 tahun, beda 15 tahun. Di dalam konseling saya suka bertanya, yakin kalian mau menikah? Beda 15 tahun loh. Yakin udah cinta? Ini mah baik banget. Baik banget. Ya udah, nanti ya begitu nikah indah pada waktunya. Ngerti dong, indah pada waktunya. Waduh, jadi galak. Perbedaan suku, budaya, latar belakang, ekonomi, perbedaan umur akan menimbulkan keributan dengan frekuensi yang sangat cepat. Ya, kalau mobil 4000 cc langsung ngebut, intonasi langsung tinggi. Dan akhirnya saudara menikah 5 tahun, saudara menikah 10 tahun, tetapi di rumah udah gak ngomong. Diranjang satu ngadep utara, satu ngadep selatan. Anak-anak bingung, gua ngadep mana gitu ya, kiblatnya yang mana gitu saudara. Dan akhirnya anakmu akan menimbulkan trauma dalam dirinya bahwa pernikahan yang sesungguhnya seperti bumi dan langit, seperti Tuhan tidak pernah hadir di dalam keluarga, dan anakmu gak mau nikah. Kapan nikah? Kapan nikah? Mami udah punya cucu. Anak saudara kalau mau ngomong gini, nikah, lu aja ribut, gue suruh nikah, entar ribut lagi. Dan banyak saudara di Jepang hampir punah saudara, orang udah gak mau nikah. Orang gak mau punya anak, kenapa? Pertama, perbedaan suku, keuangan yang pas-pasan, pengeluaran yang terlalu tinggi, ekonomi yang terlalu sulit, pekerjaan yang terlalu banyak complicated saudara. Sehingga mereka Jepang sudah kehabisan orang di sana, termasuk Rusia. Bahkan saudara diundang, siapapun yang datang ke Rusia akan dikasih uang saudara. Kenapa? Saking stres, saking sulitnya hidup di sana saudara. Saudara, pengurapan hanya bisa menyembuhkan jiwa kita yang hancur. Pengurapan memampukan kita hidup bertambah baik. Nggak ada Pak di slide-nya Pak. Pengurapan membuat kita terlepas dari masa lalu kita menuju masa yang akan datang lebih baik. Tetapi karakter yang berintegritas bisa merubah satu kota, satu keluarga, bahkan satu keluarga. Karakter yang baik. Setuju saudara? Oleh karena itu hari ini kita akan belajar supaya hidup saudara berubah. Dari yang ketus, cuek, masa bodoh, mau menang sendiri, arogan, ngoceh dan bawel, pelit, kikir perhitungan, suka mencela. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara, para pria dengar baik-baik, wanita punya kuota 5.000 kata yang harus dihabiskan setiap hari. Jadi kalau belum habis dia akan habisin saudara. Dia gak peduli suaminya lagi capek, lagi lelah, habis ditabrak, habis ditilang, pekerjaan lagi berantakan, karyawan kabur, uang dicuri. Pokoknya wanita harus mengeluarkan berapa ribu kata? 5.000 kuota. 5.000 kuota. Makanya suami tidak pernah betah di rumah kalau istrinya terlalu bunyi kayak saksofon tadi. Saksofon tadi mah indah, bagus, luar biasa Pak. Tapi kalau istri mengeluarkan 5.000 kata di waktu yang tepat, di jam yang tepat, di keadaan yang tepat, lihat suamimu, maka suamimu akan betah di rumah. Saudara, saya lanjutkan. Kita hidup puluhan tahun dengan karakter, habit yang sudah terbentuk. Saya menikah umur 32 tahun. Artinya selama 32 tahun tidak ada yang mengatur hidup saya. Selama 32 tahun kalau ada wanita cantik, mata saya ke kiri dan terus ke kanan. Walaupun sudah pendeta, walaupun sudah youth pastor, walaupun sudah mengembalakan jemaat, tetapi 32 tahun sudah menjadi habit. Tidak ada yang mengatur hidup saya. Ketika ada wanita cantik, mata kiri bisa putar ke kanan 180 derajat tanpa disadari. Habit. Begitu nikah, istri terkaget-kaget, saya juga dikaget-kagetin. Ternyata istri gak suka lihat mata kiri dan ke kanan, bisa ditabok saudara. Pertama sabar, matanya kenapa? Enggak kok, nggak lihat dia, lihat bajunya, bohong tuh. Jadi kalau pria mau ngibul, pintar dikit karena istrimu lebih pintar daripada pria. Amin, amin. Kok yang wanita yang aminnya kenceng?
Ya saudara, ya terkaget-kaget saudara. Lalu baru menikah setahun, saya hidup 32 tahun tidak ada yang mengatur hidup saya. Bangun pagi, kerja, pulang. Mau sikat gigi, tidak sikat gigi. Mau cuci baju, nggak mau cuci baju. Terserah saya 32 tahun tidak ada yang atur. Orang tua aja nggak berani ngatur saya kok. Sekarang begitu menikah setahun, saudara, kita minta pasangan kita berubah. Dan suami memaksa istri berubah, istri memaksa suami berubah. Kira-kira saudara akan ada perdamaian nggak di situ? Nggak ada saudara. Kenapa ditanya menikah sama yang ini? Karena pasangan saya baik, supaya hidup saya kalau saya menikah dengan dia hidup saya pasti baik. Ternyata saudara, survei membuktikan pernikahan orang yang berpacaran sebenarnya saling menuntut untuk merubah. Tanpa saudara sadari. Saudara menuntut suamimu berubah, istrimu juga menuntut untuk berubah. Lalu perubahan itu cuman begini saudara. Tuh dengerin tuh firmannya cocok buat lo hari ini. Kaki ditendang-tendang. Itu aja udah ribut di sini. Belum pulang udah ribut di gereja. Lalu kita nonton TikTok yang semenit-semenit video klip khotbah motivasi tentang keluarga, motivasi tentang anak. Lalu kita kasih suami dan istri kita, bahkan anak kita nih nonton semenit. Saudara, bagaimana khotbah klip semenit bisa merubah hidup saudara yang sudah mempunyai habit 40 tahun, 50 tahun, mana bisa berubah? Semakin saudara paksa pasanganmu dan anakmu berubah, semakin anakmu tidak akan berubah, hidup saudara juga tidak berubah. Nih nonton yang ini nih, khotbah yang tadi bagus nih, nonton. Lalu saudara sambil dengar khotbah, saudara bilang ini, lu dengerin khotbah hari ini di tempat ini bagus nih, ini buat lu. Saudara, itu buat kita, bukan buat orang lain. Amin saudara. Firman ini buat saya, buat saudara. Saya menyiapkan firman sambil berkaca, benar gak nih khotbah saya, sesuai gak dengan khotbah saya. Saudara mendengar khotbah ini buat saudara. Anak muda buat saudara. Yang sudah punya cucu buat saudara. Gak usah colek kiri, gak usah colek kanan. Karena khotbah ini harus merubah dari diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Next berikutnya saudara, saya bikin 3 quote saudara. Ketika baca bersama ya, 1, 2, 3. Ketika masih hidup dengan orang tua, kita setuju gak saudara? Waktu saudara bersama orang tua, yang single ya, masih ada yang single, kita dipaksa. Lo kalau hidup jangan maluin orang tua ya. Kalau hidup kerja keras ya. Kalau hidup jangan hamilin anak orang ya. Pernah dengar kata itu? Sering ya. Lu udah hamilin anak orang ya, awas lu ya. Kenapa? Kita dipaksa untuk menjaga nama keluarga. Kita dipaksa untuk menjalani nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, nomor 2, ketika baca bersama, kita punya pasangan, kita diasah untuk lebih apa? Untuk lebih apa? Sabar. Sampai kapan? Sampai pasanganmu dipanggil Tuhan. Kalau begitu yuk kita panggil yuk Pak sekarang, cepet-cepet yuk Pak. Karena udah gak betah. Yang ketiga saudara, ketika kita punya anak, kita diasah untuk menjadi apa? Teladan dan sahabat saudara. Nah ini nggak ada saudara, sehingga kita saudara bertumbuh tidak punya kasih orang tua, tidak punya figur bapak, tidak punya figur mama yang sehat, sehingga kita hidup tidak punya pedoman. Dan kita mau menikah karena kita kesepian, kita menikah karena kita udah nggak betah di rumah, kita menikah karena orang tua cerewet, kita menikah karena orang tua, dan akhirnya waktu kita menikah kita berharap pasangan kita lebih baik daripada orang tua kita. Banyak pasangan mau menikah ke gereja 3 bulan aja. Percaya deh pastor, saya percaya deh nanti pasangan saya berubah. Berubah gak saudara? Tidak bisa berubah. Gak berubah saudara. Bisakah kita merubah karakter pasangan kita yang jelek hanya datang ke gereja, temui Pak Pendeta Samuel C, didoakan, lalu karakternya jadi baik? Bisa? Bisa saudara? Gak bisa. Bisa gak kita membawa anak yang nakal ke Pak Samuel untuk didoakan supaya tidak nakal? Bisa berubah anak itu?
Nggak bisa. Saudara tahu sebenarnya, tetapi saudara nggak ngerti. Kalau saudara tahu dan mengerti, para wanita tidak minum obat diet. Diet itu kan gampang ya. Apa coba sebutin? 1, jangan makan apa? Ngerti banget. 2, jangan makan apa? Apa? Jangan makan apa? Jangan makan daging. Babi mah mesti dimakan, enak. Jangan makan, saudara kalau mau diet ya, yang wanita dengar baik-baik ya. Cuman 2 hal. Tahu deh saudara, tapi sulit. Jangan makan nasi, jangan makan karbo, dan jangan makan gula. 2 minggu perutmu kempes. Olahraga jangan terlalu sampai ngos-ngosan. Semakin saudara ngos-ngosan, keringat banyak, semakin saudara gemuk. Dan itu bagian yang lain ya, nonton YouTube yang lain lah. Jangan makan nasi, jangan makan gula, karbo. Kita tahu nggak boleh makan itu, tetap aja kita makan. Makanya kita minta ke Pak Samuel, tolong tengking dong lemak saya biar turun kempes 5 cm. Nggak mungkin saudara. Karena itu pengetahuan yang harus kita asah, kita pelajari supaya kita berubah saudara. Bisa gak kita datang ke Pak Samuel minta ekonomi keluarga saudara berubah menjadi lebih baik? Gak bisa. Makanya kita tuntut, saya udah ikut Tuhan, kok gak berubah ekonomi saya? Karena perubahan ekonomi terjadi keputusan saudara, kerja saudara, usaha saudara, mengatur keuangan, pendapatan dan pengeluaran itu harus seimbang. Bukan Pak Samuel mesti doakan, bukan rajin ke gereja. Orang yang rajin ke gereja kebanyakan hidupnya enggak berubah. Jangan-jangan dia ke gereja dia pelarian daripada di rumah ngoceh terus tuh suami, ngoceh terus tuh istri. Mendingan di gereja ada AC, teman-teman enggak nuduh. Akhirnya kita ke gereja bukan berubah sebagai tempat pelarian di gereja. Kita melayani gereja, kita sibuk. Jangan-jangan saudara sedang melarikan diri dari rumah, dari keluarga, dari mertua saudara. Karakter bisa dirubah. Sorry saudara. Next, 2 kali next. Karakter bisa dirubah kalau ada figur. Katakan sama-sama. Karakter saudara bisa dirubah kalau ada figur. Kalau ada pementoran, kalau ada pembimbingan, kalau ada terlibat komsel. Saya nggak tahu tempat ini apakah ada komsel. Tetapi tempat kami saudara, orang yang ikut komsel akan lebih terarah, lebih tertuju. Keluarganya lebih berdamai, ekonominya lebih baik. Kenapa? Ada pengarahnya, ada gurunya, ada mentornya. Ada orang yang bisa membimbing kita makin lama makin baik dan makin baik. Pertanyaan saya, masih ingat khotbah di sini tempat ini 2 minggu yang lalu? Masih ingat pendetanya khotbah apa? Lupa ya. Seminggu yang lalu masih ingat? Lupa juga ya. Ini tidur apa dengar ke gereja sih? Kenapa saudara? Saudara gak akan ingat karena tidak ada mentor. Mentor saya 20 tahun yang lalu pernah berkata, waktu saya masih down, bingung mau kerja apa, memiliki masa depan seperti apa, mentor saya cuma bikin 1 kalimat. Paulus, percaya sama saya, kamu akan dipakai Tuhan dan hidupmu sukses. Udah itu aja dia ngomong itu. Dan sampai hari ini saya dipakai Tuhan, saya jadi pemimpin dengan jumlah jemaat yang cukup banyak saudara, termasuk gereja yang mega church saudara. Dan saya berhasil di dalam pekerjaan apa saja yang saya kerjakan berhasil. Karena apa? Karena saya mengingat ada satu mentor yang menjaga saya, mendoakan saya, membimbing dan mengarahkan hidup saya. Sampai hari ini mentor itu masih ada. Setiap orang harus punya mentor. Setiap pria harus dibimbing. Kenapa? Pria yang semakin berduit semakin belagu. Bukan bikin lagu, belagu. Makanya jemaat saya bilang gini, Pastor, lebih baik kami miskin aja daripada kaya seperti sekarang. Kami punya apapun, tapi hidup kami gak damai. Suami di setiap tikungan jalan ada punya cabang. Setiap tikungan ada punya cabang kedua.
Setiap tanjakan dan turunan dan perempatan juga punya cabang. Mendingan kami miskin. Waktu kami miskin, gak punya apa-apa, kami makan di meja makan, berkumpul bersama anak-anak dan suami. Waktu liburan kami gak punya uang, kami cuma beli Indomie, duduk di depan taman, kami bahagia. Sekarang kami punya apa saja, tapi kami gak bisa duduk bersama. Suami di luar terus dan sibuk dengan pasangan yang gak jelas. Suka rapat-rapat yang gak jelas. Dan saya tahu itu rapat-rapat pakai plus-plus. Anak-anak udah pada besar, mereka gak takut sama Tuhan. Mereka keluar masuk seenaknya. Saya nyesel punya uang banyak. Lihat saudara, begitu banyak orang diberkati gak siap. Secara karakter gak siap, secara suami gak siap, secara wanita sebagai istri dan suami gak siap, dan bahkan anak pun tidak siap ketika diberkati. Semakin banyak uang, harusnya para pria dan wanita semakin mengerti dan memiliki mentor yang sehat, komunitas komsel yang sehat, membuat saudara semakin hari semakin baik. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerendahan hati. Makanya dia satu-satu membilas, mencuci kaki murid-muridnya sebagai tanda, kalau kamu nanti aku tinggal, waktu aku naik ke surga, ini loh nilai sebuah kerendahan hati yang harus kamu miliki. Aku memulai merendahkan diriku, aku membasuh kakimu satu persatu. Walaupun aku Tuhan yang luar biasa, tetapi aku mau mengajarkan tentang kerendahan hati. Karaktermu harus humble, karaktermu mesti obey, karaktermu mesti memiliki submission, karaktermu harus seperti serupa dengan Kristus. Maka kuasaku akan ada dalam hidupmu. Kenapa kita tidak memiliki kuasa? Karena karakter kita tidak pernah mau diasah. Karakter kita tidak mau, hidup kita tidak mau ditegur. Ditegur suami tidak mau, ditegur pendeta gak mau, ditegur sama siapapun gak mau. Kita jadi problem maker. Dimanapun kita buat problem, dimanapun buat masalah, dimanapun buat diri kita sensitif. Bahkan teman-teman udah gak ada. Artinya saudara, karaktermu harus dirubah. Amin saudara. Saudara, untuk menjadi murid harus duduk, diam, dan mendengar. Katakan sama-sama. Untuk menjadi murid Yesus, kita harus apa? Duduk, diam, dan mendengar. Berapa banyak dari saudara duduk diam, mendengar kaset khotbah? Udah gak kaset kali ya, YouTube maksud saya saudara, YouTube. Mendengar, membaca buku, mendengar seminar, webinar, acara-acara yang mengisi hidup saudara. Untuk menjadi murid yang baik, melihat apa yang dilakukan pemimpinnya. Saudara memiliki keteladanan saudara. Untuk menjadi murid harus taat untuk menjalankannya. Kita ngerti firman Tuhan tentang bagaimana hidup memiliki bahagia, damai sejahtera. Kita ngerti, tapi kita gak menjalankannya. Kita tahu bagaimana hidup, kita tahu bagaimana hukum tabur tuai. Kita tahu, tetapi kita tidak pernah menjalankannya. Kita tahu tentang kasih Kristus, tetapi tidak mudah untuk mempraktekkannya saudara. Yang keempat, kerelaan hati untuk berubah. Duduk diam untuk mendengar, melihat apa yang dilakukan pemimpin. Karena kita butuh figur. Saudara, anak saudara butuh figur loh saudara. Saudara tahu gak saudara, sekarang LGBTQ+ sekarang udah ada. LGBTQ+, udah di mana-mana. Dan semua sudah, mereka sejak tahun 70 mengkampanyekan bahwa LGBTQ+ adalah hal yang wajar saudara. Dan kalau anak-anak saudara tidak pernah mendapatkan teladan dari seorang pria, papa, suami, anakmu akan mencari pria-pria, papa-papa lain. Karena mereka butuh figur, butuh keteladanan. Kalau mereka dapat di gereja mendapatkan mentor pria yang baik, yang sehat, yang bertumbuh, yang berakar, puji Tuhan. Tetapi kalau dia dapat pria yang gak jelas motivasinya, yang hidupnya amburadul saudara, percayalah hidup anakmu semakin hari semakin kacau.
Waktu dia menikah, dia cari pasangan yang menurut dia baik dan bagus, bukan menurut Tuhan, bukan baik secara karakternya. Dia akan menikah karena kesepian. Dia menikah karena dia pengen cepat-cepat keluar dari rumah. Dia menikah karena udah pusing setiap hari ada film perang antara pria dan wanita, yaitu papa dan mama, setiap hari berperang. Saudara, suami istri yang selalu berperang, ribut terus menerus, saudara harus konseling. Saya nggak tahu program di gereja ini apa, saudara. Mari kita harus konseling. Saya punya konseling, saya punya tim konselor. Saya mengkonselingkan diri saya. Istri saya mengkonselingkan dirinya dengan mentornya. Karena kita tahu, saudara, bahwa diri kita nggak pernah sehat. Kita periksa darah, periksa kolesterol, periksa asam urat, periksa diabetes berkali-kali, bukan? Tetapi pernah gak saudara-saudara pernah mengevaluasi, cek kejiwaan saudara, seberapa sehat jiwa saudara? Wanita kalau sudah berkata-kata 5.000 kata dan ditambah 2.000 kata, saya mau bilang jiwamu lagi sakit. Iya, kalau saya gak ngomong tuh kayaknya rasanya tuh badan linu-linu pegel gitu. Saudara lagi sakit. Suami yang marah boleh marah, tapi marah sampai keterlaluan, jiwamu gak sehat, jiwamu sakit. Banting pintu, banting piring, apalagi melakukan KDRT, jiwamu gak sakit, jiwamu sakit. Anak muda yang stres, yuk pergi yuk ke konselor yuk. Pergi yuk ke psikolog. Kita tes darah berkali-kali, tetapi kita tidak pernah mengecek jiwa kita di psikiater. Bukan berarti saudara gila loh ya saudara. Kita harus cek jiwa kita sehat atau tidak. Saudara, begitu banyak aplikasi tentang kesehatan mental. Salah satunya foto karakter, saudara. Kalau saudara buka di Google, ada namanya foto karakter. Ya, Power Karakter itu organisasi PT Power Karakter. Bapak rohani saya namanya Pak Jakub Esra, kalau saudara pernah dengar. Beliau membuat aplikasi tentang kesehatan jiwa dan mental kita. Anak muda yang selalu mengeluh, tidak punya masa depan. Jangan-jangan dia tidak punya masa depan karena di rumah dia melihat sebuah pertempuran sengit. Sehingga dia berkata, buat apa saya belajar kalau nanti besar ujungnya saya melihat pertempuran kembali di dalam keluarga saya. Sehingga anakmu tidak ada role model, sehingga anakmu tidak memiliki keteladanan, percuma datang ke gereja. Dia tahu papa mamanya rajin ke gereja, tetapi sampai di rumah kelakuannya bukan seperti malaikat. Sehingga anakmu tidak mau ke gereja. Saudara paksa anakmu, saudara paksa mertuamu, saudara paksa cucu, mantu, pasanganmu ke gereja. Tetapi pasanganmu berkata, ngapain gua ke gereja? Kalau pulang lu ribut terus, ngajak ribut terus. Ada aja yang dibahas, ada aja yang diperkarakan. Bagaimana suami, istri, anak, mertua, keluarga kita mau ke gereja? Amin, saudara. Kita kirimin WA firman Tuhan terus ke teman-teman kita. Teman kita bilang, ya percuma lo kirim-kirim WA renungan. Hidup lu gak berubah. Hidup lu gak jadi contoh. Mulut lu gak pernah dijaga. Saudara dengar baik-baik ya. Suami yang terlalu ngoceh kebanyakan, marah terlalu tinggi, KDRT. Atau sebaliknya, istri yang ngoceh terus menerus. Saya mau ngomong nih, pasanganmu akan cari wanita atau pria lain karena dia gak betah di rumah. Dan konseling seperti itu sudah terjadi berkali-kali saya temui. Dan saya tidak pernah salahkan pasangan yang berselingkuh. Karena keadaan rumah membuat keluargamu melakukan hal yang tidak sewajarnya. Mungkin suamimu baik sekali, istrinya yang terlalu bawel. Pasanganmu akan cari wanita yang bisa mendamaikan hatinya, bisa mendengarkan. Atau istrimu akan mencari pria lain. Atau anakmu yang berpacaran akan berselingkuh dengan pacar lain. Kenapa? Pacarnya keras, pacarnya otoriter, diktator. Mari kita rubah diri kita. Makanya saudara, karakter seperti ini tidak bisa dirubah. Di dalam nama Tuhan Yesus instan lalu berubah. Tetapi karakter seperti ini harus dididik.
Milikilah mentor-mentor yang baik dan bijaksana. Bagaimana memiliki mentor sih? Saya rasa saudara tanya Pak Samuel. Saya nggak tahu program di sini, kalau di gereja kami setiap leader harus punya mentor. Setiap jemaat harus tergabung dalam komunitas. Sehingga saudara dari yang mau cerai tiba-tiba nggak cerai gara-gara ada mentor. Yang tadinya bawel sekarang direm sama mentornya, mulutnya jaga ya gitu. Akhirnya ada yang rem saudara. Setiap orang butuh penasehat dalam dirinya masing-masing. Makanya murid-murid diajarkan sama Yesus 3,5 tahun tentang karakter yang baik. Bukan bagaimana menyembuhkan, bukan bagaimana membangkitkan orang mati, bukan bagaimana doa yang baik. Karakter muridnya dihancurkan. Petrus yang sombong dijatuhkan. Thomas yang gak percaya dihajar karakternya. 12 murid itu dihajar, termasuk Yudas yang gila duit, yang cinta uang, akhirnya juga bermasalah saudara. Kalau murid Kristus 3,5 tahun, 24 jam, 7 hari, 365 hari setahun bersama Yesus. Bagaimana dengan saudara? Tidak cukup ke gereja hanya seminggu sekali. Tidak cukup anak pun dititipkan di sekolah minggu 1 jam, 2 jam dididik guru sekolah minggu. 23 jam sehari bersama orang tuanya. 6 hari bersama orang tuanya. Bagaimana anakmu bisa berubah? Anakmu berubah ketika lihat mama papanya baik di rumah, penuh kasih, tidak ada keributan. Amin. Kok pada diam ya? Sedih kayaknya gitu ya. Sedih banget, nyesel gue datang ke gereja ini ya. Saudara, ada 3 kata yang powerful. Katakan sama-sama, 3 kata yang powerful. Ayo 1, 2, 3. Nomor 1 saudara, kata tolong. Apa? Tolong. Ngomong sama istri itu tolong. Mati ya. Tes 1, mati. Tes. Kenapa Pak? Tolong nyalain Pak. Oh iya, ini kepencet ya. Tolong saudara. Dulu waktu pacaran bisa ngomong tolong. Begitu menikah gak ada tuh kata tolong. Ambil air. Emang namanya Saya belajar sampai hari ini ngomong sama istri, sayang tolong ambil air. Masa ambil air pakai tolong? Kalau hidup keluargamu lebih baik, pakailah kata tolong. Sebagai sopan santun dan etika dalam berkeluarga, berbisnis dan melayani, pakai kata tolong. Termasuk terhadap pembantu dan sopir saya. Mas, tolong ya mas, nanti isi bensin. Saya tolong ya ambil air. Koko, Dede bisa tolong gak ambilin anduk sama anak saya. Abis tolong kata kedua, terima kasih ya Mas Ari, supir saya. Terima kasih ya Mbak Santi udah cuci piring, udah angkat sampah. Kan dia udah saya gaji. Ya itulah beda saudara. Orang yang berkarakter sama orang yang gak berkarakter gak perlu ngomong terima kasih. Lu kan pembantu, lu kan supir, ngapain gua ngomong tolong dan terima kasih udah gua gaji. Makanya beda. Orang yang memiliki mentor dan memiliki karakter bahasanya juga beda. Tolong ya, terima kasih ya Mas Ari, terima kasih ya Koko, terima kasih ya Dede, terima kasih ya Say. Yang ketiga, minta maaf kalau saudara salah. Minta maaf, kasih kabar kalau saudara pulang terlalu malam. Lupa janji, minta maaf. Itu 3 kata yang powerful. Saudara coba deh 3 bulan. Sayang tolong, apaan sih sayang, kiamat ya kali dunia. Kenapa? Karena selama 20 tahun saudara gak pernah minta tolong. Tiba-tiba pulang gereja, tolong ya Mbak. Mbaknya bingung, kenapa Pak? Bapak mau mati ya? Dikirain pesan terakhir saudara. Bentar ya, ini kok saya punya hang ya. Tolong dan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kemarin lu gak terima kasih lu. Ya udah, merendahkan diri tetap berkata tolong, terima kasih, minta maaf.
Saya sama supir saya aja minta maaf loh. Apa urusannya, kan Bapak bosnya? Bukan, ini etika. Kalau hidupmu penuh damai. Saya lupa gitu ya, saya lupa mesti saya datang, saya nggak datang, saya telat. Saya telat sama supir saya 15 menit. Saya ngomong, "Di, maafin Bapak ya, Bapak telat." Jadi itu saudara, pembantu kita tidak perlu kita injilin Kristus. Percaya Yesus deh masuk surga. Ya ilah, gua lihat lu aja kayak neraka. Suruh gua ke surga. Gua lihat lu aja udah kayak malaikat Lucifer. Udah kayak iblis, kayak setan, lu kayak dajjal. Pembantu saya muridkan dengan perkataan saya, dengan etika saya. Dengan membantu dia mencuci piring, "Pak, terima kasih ya Pak." Mbak saya SMA saya sekolahkan, sekarang dia kuliah, saya kuliahkan. Dia kalau kuliah saya kasih motor saya kasih uang bensin, saya kasih uang jajan. Dia melihat Kristus dalam diri saya. Supir saya berkata, "Pak, sebelum saya kerja sama Bapak, ngomongan saya tuh kotor. Emosian bawaan saya. Sama Bapak saya jadi tenang. Mobil Bapak ditabrak kesalahan saya, Bapak yang bilang, 'Udah sabar.' Itu kan karakter Kristus. 'Udah Ri, gak apa-apa Ri, kita minta maaf. Pak, Bapak mobil tadi saya tabrak Pak, di gang gak kelihatan. Gak apa-apa Ri, gak usah ganti. Udah, kamu kan gak sengaja." Supir itu akan lihat ada Kristus dalam diri kita. Pembantu itu akan lihat ada Kristus dalam diri kita. Anak-anakmu akan punya mimpi, kalau saya nikah nanti pasangan saya seperti papa. Papa saya teladan, seperti mama. Mama saya gak cerewet, bijaksana, mau mendengarkan, tidak mau menyalahkan. Itu kan karakter Kristus. Amin saudara. Mari berubah ya. Yang 5.000 kota diturunin menjadi 2.000 kota. Susah ya, susah banget pakai masker 2 tutup. Suamimu akan betah di rumah. Istrimu akan betah di rumah. Kalau saudara, terima kasih ya makanannya enak walaupun terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih ya Say, Beb, terima kasih ya Deko. 3 ya kata itu powerful saudara. Saudara bukti nih, tolong, makasih, minta maaf. Saya belajar sama mentor saya saudara untuk membukakan pintu sama istri saya. Mentor saya kalau pulang dari kerja di depan kita, dia akan cium istrinya. Dia akan bukakan pintu dan bukakan pintu mobil. Saya belajar dari mentor saya. Setiap kali istri saya mau keluar, pokoknya ada pintu, saya bukakan buat istri saya. Semua pintu saya bukain pokoknya. Semua pintu saya pasti bukain, saya duluin. Itu gentle loh. Istrimu akan senang. Kenapa? Gua nyaman. Termasuk anak saudara, bukain pintu buat mereka. Ayo Kode, jalan dulu. Makan, ambilin buat istri. Gentle itu. Itu karakter Kristus. Kalau saudara di keluarga bersungut-sungut, marah-marah, keluarga rasa neraka itu. Berarti ya. Saudara, di Lukas, mari kita baca firman Tuhannya. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Lihat sini aja. Saya percaya saudara buka handphone, buka Instagram, buka yang lain-lain. Bahkan ada yang foto saya lagi. Oke ya, Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Orang yang duduk diam mendengarkan akan menjadi murid. Orang yang hanya sibuk di gereja tidak akan pernah jadi murid. Ini quote saudara, belum firman ya. Jadi dengar, orang yang duduk diam mendengarkan akan menjadi murid. Orang yang hanya sibuk di gereja tidak akan pernah menjadi murid. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Next, berikutnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku."
Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau kepo banget. Ya kan? Jadi saudara, Marta itu sibuk, orang sibuk disebut sama Yesus, terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Next, berikut ayat 41. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, ia tidak akan diambil daripadanya. Saudara dengar baik-baik, Maria mendengar dan menjadi murid duduk diam. Dan karakternya seperti Kristus. Marta sibuk saudara, orang sibuk. Orang yang tidak pernah duduk diam mengandalkan Tuhan. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya penuh dengan kegelisahan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Saudara yang bisnismen, saudara para suami yang bekerja, atau businesswoman, atau single parent, banyaklah duduk ngalamin Tuhan. Punya waktu minimal 15 menit. Ngapain Pak saya 15 menit? Nyanyi lagu-lagu yang tadi. Lagu-lagu yang menyembah, lagu-lagu yang menenangkan dirimu, lagu-lagu yang membuat saudara intim. Dan saudara berkata terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih, kata-katanya cuma mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keluarga walaupun berantakan. Terima kasih buat suami walaupun udah berzina. Terima kasih buat ekonomi walaupun ngutang. Terima kasih. Orang yang duduk diam mengandalkan Tuhan setiap hari, tidak pernah takut walaupun badai ada di rumahnya. Tidak pernah takut apapun yang terjadi. Kenapa? Tuhan di depan dia. Tetapi orang yang sibuk sana, sibuk sini, coba sana, coba sini. Buka pemikiran pakai logika. Boleh kita bekerja pakai ini kita. Tetapi ada waktunya di mana saudara kita duduk diam dan bertanya, Tuhan saya mesti kerja model apa, bisnis yang apa, melakukan apa. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih revelation. Dan waktu saudara menjalankan revelation itu akan menjadi sebuah bukti kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara. Banyak orang mengharapkan pengurapan, mengejar pengurapan, tetapi karakternya bukan murid. Pengurapan akan diberikan secara otomatis kepada murid yang taat. Pengurapan akan diberikan kepada murid yang dengar-dengaran. Yang setuju katakan amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan yuk. Pemusik boleh masuk, boleh maju saudara. Boleh datang saudara. Murid, bedakan antara murid atau sekedar murid. Bedakan saudara murid apa saudara sekedar murid. Boleh dilanjutkan next berapa kali itu ya? 2 kali. Murid akan mendapatkan ujian kehidupan dan butuh belajar seumur hidup. Bukan semenit-semenit lihat TikTok, lihat Instagram semenit-semenit, gak berubah. Murid itu perlu diuji, perlu diasah, perlu ditegur, bahkan perlu dimarahin. Kalau sekedar murid akan menerima sesuatu yang enak-enak. Cari pendeta yang khotbahnya lagi bagus, cari pindah gereja, pindah sana, pindah sana. Saudara tidak akan jadi murid. Saudara mesti tertanam di gereja ini, bertumbuh, berbuah. Saudara, setiap murid yang lulus dari ujian kehidupan akan masuk ke dalam ujian kehidupan yang lebih lagi. Ya. Jadi kalau saudara udah lewatin ujian kehidupan, akan ada ujian kehidupan yang lebih lagi untuk membentuk saudara dalam karakter selanjutnya. Next media. Saudara, saya tutup dengan sebuah kata-kata dari Melody McCarthy. Murid yang dipersenjatai dengan informasi akan selalu memenangkan pertempuran. Semakin banyak informasi, semakin banyak firman, semakin banyak revelation, semakin saudara belajar, saudara duduk diam memenangkan pertempuran. Kalau saudara punya masalah, diam aja udah. Serahin sama Tuhan. Banyakin pengetahuan, saudara menang dalam berbagai hal. Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Karaktermu berubah, keluargamu berubah. Karaktermu berubah, kota berubah. Kota berubah, negara berubah. Kita berterima kasih ada orang yang berkarakter, Presiden Bapak Jokowi. Rubah keluarga, rubah kota, rubah negara.
Amin saudara. Saya sejak Pak Jokowi jadi presiden, saya berdoa buat dia. Dulu saya gak pernah doain. Gak pernah saya doain tuh presiden. Baru Pak Jokowi saya doakan. Kenapa? Bener loh. Ada karakter Tuhan dalam diri dia. Kalau kita boleh ngomong, ada karakter Kristus dalam diri dia. Ada karakter kuasa ilahi dalam diri dia untuk negara ini. Dan saya mau ngajak para suami, yuk berdamai dengan istrimu. Istri berdamai dengan suamimu. Tanya sama anak-anak, kamu sakit hati gak sama papa? Saya sering nanya sama anak saya, Dedi minta maaf ya, tadi buat salah. Apaan sih maaf-maafan? Kita gak diajarin itu, ya makanya sekarang belajar. Saya kadang bilang minta maaf ke istri, sering banget. Minta maaf ke anak, saya peluk anak saya. Sehingga kalau saudara tanya anak saya nanti besar mau kayak apa? Kayak Dedi. Dedi keren. Saya gak pernah paksa anak saya, ayo ke gereja, percaya Tuhan. Buat apa dia dipaksa percaya Tuhan kalau dia lihat papa mamanya kayak setan? Di rumah ada setan loh Pak Pendeta, 2 setan. Yang satu pakai rok, yang satu berkumis. Tiap hari berantem tuh. Saya gede nanti mau jadi sutradara film deh, bikin film setan. Karena pemerannya, aktor, aktrisnya udah ada Pak 2. Siapa? Papa mama gitu ya. Ditambah ada setan ketiga, mertua. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak suami istri yang datang hari ini. Saya gak tahu kemarin mungkin saudara berantem atau apa. Mau gak saudara berdamai? Kalau saudara bawa anak, yuk gandengan tangan yuk. Udah gak usah gandengan aja lah udah. Gak apa-apa gandengan. Kita merendahkan diri demi keluarga. Saudara yang butuh konseling, butuh konselor, saya gak tahu di gereja ini, tanya. Saya mau dibimbing Pak Samuel, tolong saya. Saya mau bergabung dalam komsel. Worship leader boleh nyanyikan satu lagu Bu? Apa aja? Yuk kita gandengan tangan suami istri. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan. Kami merendahkan diri atas pasangan kami. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya kami tidak mengerti bagaimana menjalankan kehidupan. Bagaimana menjalankan hubungan suami istri. Kami tidak mengerti menjadi ayah, menjadi anak. Kami tidak mengerti menjadi istri. Kami tidak mengerti menjadi mantu. Kami tidak mengerti menjadi mertua. Kami tidak mengerti menjadi imam dan pendoa dalam keluarga kami. Tapi firman ini dikhususkan buat kami masing-masing, pribadi demi pribadi. Oleh karena itu kami mau berdamai dengan keluarga kami. Boleh bergandengan tangan saudara, dengan anak, dengan suami. Engkau meteraikan, turunkan kasih-Mu dalam hidup mereka. Biar kami mengerti, duduk diam, mendengarkan lebih baik berkata-kata. Duduk diam adalah emas. Duduk diam mengandalkan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan hendaki. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang memulihkan, meremakan dan merubah karakter kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang silakan duduk Bapak Ibu. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya di waktu yang
Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Paulus yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kita semua diberkati, amin. Amin, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita, diundang para petugas kolektor yang ada untuk mempersiapkan kantong kolektor. Mengucap syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami membawa korban syukur kami memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami umat-Mu, kami beri dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Kami bangga memiliki Engkau ya Yesus, Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang mengasihi kami dan sangat mengerti keadaan kami. Bahkan Engkau sangat peduli dengan kami. Saat orang lain tidak mau mengerti kami, Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut untuk melangkah di hari esok kami. Karena kami tahu Engkau yang menyertai kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara di luar kemampuan akal pikiran kami. Itu sebabnya kami percayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Kami bersyukur kesempatan ibadah masih Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah ibadah hari ini boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Pujian dan persembahan kami yang kami bawa kepadamu pada ibadah ini, biarlah boleh menyenangkan Tuhan. Sebagai rasa syukur kami untuk perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna 1 minggu lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau terima dengan senang hati ya Tuhan. Dan biarlah pujian kami, ibadah kami hari ini boleh menyenangkan Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, tidak terkecuali ya Tuhan. Kami percaya Engkau memperhitungkannya atas mereka. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Paulus yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan pakai terus untuk menjadi saluran berkat, dan Tuhan urapi senantiasa, memberkati keluarga dan jemaat yang dilayaninya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami mohon penyertaan-Mu seperti Tuhan menyertai kami datang ke tempat ini. Kalau hari ini ada di antara umat-Mu yang datang dengan sakit, yang datang dengan gundah gulana, yang datang dengan kesulitan hidup, beban berat, kami percaya hari ini pertolongan Tuhan akan nyata, sehingga mereka pulang dengan perubahan dan dengan berkat Tuhan. Hari ini kami percaya yang sakit disembuhkan oleh bilur-Mu, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang di dalam beban berat kami percaya ada sentosa Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya itu karena yang kami sembah adalah Yesus Kristus, Allah di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat tangan di hadapan-Mu, kami mohon turunkan berkat-Mu atas kami. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah sangat mengasihi-Mu. Dia peduli dengan hidupmu. Dia selalu memberkati-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati anak mantu cucumu. Bahkan rencana-Mu ke depan, Dia terlibat di dalamnya dan menjadikan semua kebaikan dalam hidupmu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat-Nya, damai sejahteranya, cinta kasih Yesus yang tidak pernah berubah. Bahkan penyertaan Roh Kudus akan terus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara.